Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kukasihi di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat. Selamat berjumpa lagi di Renungan Harian Toraja. Dan pada hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merasakan nafas kehidupan serta lawatan-Mu dalam sepanjang malam yang boleh kami lalui, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, melandasi ungkapan syukur kami akan membaca dan merenungkan akan segenap kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini yang menjadi renungan kami di hari yang indah ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi bahan bagi iman kami untuk melangkah dan melakukan segala aktivitas yang masih berkenan Engkau layakkan dan berkehendak bagi kehidupan kami semua. Olehnya itu ya Tuhan, bersabdalah, dan inilah doa kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Zakariat 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Zakariat 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Penglihatan pertama, penunggangan kuda. Pada tanggal 24 bulan Sebat, bulan ke-11, pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekhya bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampaklah seorang menunggang kuda merah. Dia berdiri di antara pohon murad yang di dalam jurang. Di belakangnya ada kuda yang merah muda dan yang putih. Aku lalu bertanya, apa arti semua ini? Ya Tuanku, jawabnya malaikat yang berbicara kepadaku. Aku akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon murad itu menyaut, mereka inilah yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Lalu kata mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon murad itu, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang-tenang saja dan aman. Sahut malaikat Tuhan, ya Tuhan alam, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak mengasihi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah Kau marahi selama 70 tahun ini? Lalu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghibur kepada malaikat yang berbicara kepada aku itu. Kemudian malaikat yang berbicara dengan aku itu berkata kepadaku, serukanlah perkataan ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Hatiku berkobar-kobar untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, sementara aku tidak begitu murka terhadap umatku. Bangsa-bangsa itu memperparah malapetaka atasnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan lagi di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Selanjutnya, serukanlah perkataan ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah lagi dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan akan menghibur Sion dan memilih kembali Yerusalem. Amin.
Itulah firman Tuhan yang telah kita baca dan yang akan kita renungkan bersama-sama. Untuk itu selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Melalui renungan kita hari ini yang berangkat dari kitab Sakaria 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-17 memberikan kita satu tema, yaitu pemulihan Allah. Ya, kedikualan basanta basatoraya di kelompok adai katilendokan diomai puang matua. Ya, menarik untuk belajar dari beberapa perjalanan kehancuran di Yerusalem di tengah kedamaian dunia di sekitarnya. Saat itu dunia tampak tenang dan kehidupan seolah berjalan seperti biasanya. Ada kalanya umat Allah merasa seperti Yerusalem yang hancur, ditinggalkan, terluka, bahkan tidak dianggap sekalipun. Terkadang kita juga menyaksikan diskriminasi karena faktor mayoritas minoritas. Pembangunan gereja itu begitu sulit. Ibadah pun dibubarkan. Tidak diperhatikan disebabkan karena minoritas. Nah, dalam kehidupan pribadi, banyak orang percaya terluka di tengah kedamaian hidup manusia di sekitarnya. Mengalami tekanan batin yang seperti tidak kunjung usai dalam hidupnya. Olehnya itu Bapak Ibu, firman Tuhan dalam kitab Sakaria 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-17 kembali menegaskan bahwa Allah tidak buta atau tuli terhadap penderitaan umatnya. Di balik penderitaan Yerusalem yang panjang, Allah menunjukkan kasih-Nya dan tidak merelakan umatnya terus tinggal dalam reruntuhan. Sangat jelas di ayat yang ke-16 memperlihatkan bahwa pemulihan Allah tidak datang gegap gempita atau janji yang kosong. Ia datang dengan belas kasihan yang murni dan kesetiaan yang kekal. Ketika Ia berkata, "Aku akan kembali ke Yerusalem dengan kasih sayang," itu bukan sekedar harapan semu, tetapi suatu janji Allah yang tidak mungkin gagal. Saat kita juga merasa bahwa hidup ini terlalu hancur untuk dibangun kembali, ingatlah Tuhan justru berkata kepada kita, tali pengukur akan direntangkan lagi, yang artinya Ia sedang merancangkan masa depan, bukan membuang umatnya karena masa lalu mereka yang sangat gelap. Artinya pemulihannya tidak meniadakan luka, tetapi menebusnya dengan kasih yang lebih besar dalam kehidupan kita. Karena itu Ibu Bapa, marilah kita menyerahkan reruntuhan hidup kita ke dalam tangan Allah yang membangun kembali. Entah itu luka lama, pelayanan yang terasa kering, relasi yang retak, atau iman yang goyah, semuanya bisa dipulihkan, bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan serta kita baca bersama-sama. Sekiranya Roh Kudus terus menolong dan menopang kehidupan kita. Untuk menutup renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di kerajaan sorga, Allah Tritunggal, kami mengucap syukur kepadamu sebab cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan kami nikmati di dalam perjalanan kehidupan kami. Di tengah pelbagai banyaknya relasi dan realitas kehidupan, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Terkhusus di hari yang indah ini ya Tuhan, yang Engkau masih anugerahkan untuk kami beraktivitas dan juga merasakan nafas kehidupan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, baik dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, maupun di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, serta kiranya juga Engkau memberikan kami kuat dan sehat di dalam melakukan segala aktivitas, di dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang telah kami emban di dalam kehidupan kami.
Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami percaya dapat memperkuat iman kami, memperkuat segala hal yang berdatangan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu, kiranya terus akan mengajar kami untuk semakin kuat, untuk semakin mempercayakan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Dan juga ya Tuhan, kiranya firman-Mu akan terus mengajar kami untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, dan terus menunjukkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah langkah kehidupan kami. Dan inilah kehidupan kami ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini dan seterusnya. Kami hanya pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Dan inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Kristus Yesus, Sang Kepala Persekutuan kami. Haleluya, amin. Ya. Itulah renungan harian yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Selamat pagi untuk kita semua, selamat beraktivitas, salam sehat dan salam kemanusiaan.